dari keputusan Tarjih ya. Kemudian keputusan Tarjih Muhammadiyah itu tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok ya. Iya. Kader Muhammadiyah tidak boleh merokok. Oke, welcome back to Jako TV, Jagat Kopi TV. Kali ini kita kita mengundang narasumber. Ini adalah adik saya aslinya ini. Ini adik sepupu saya, tapi ini beda golongan. Bukan golongan, organisasi. Beda. Organisasi dalam berjuang. Dalam berjuang ya. Bukan beda golongan ya, Wan ya. Golongan kita sama, ahli sunnah wal jamaah. Oh, iya. Cuman bedanya An-Nahdiyah dan Al-Muhammadiyah. Iya. Ya ini adalah namanya Wawan, ini adik sepupu saya, adiknya ibu saya ya, Iya. ibu ya Wan ya. Dari ibu. Jalur keturunan ibu ya. Saya manggilnya adik sepupu ini, kalau manggil saya Mas ya. Iya. Jadi jangan nanti di tengah percakapan ini kudu jaga adab ini. Saya harus jaga adab. Iya. Karena ini kakak saya ya, saya harus jaga adab. Kebenaran milik kakak saya. Iya. Gitu ya. Ya, seperti yang disampaikan tadi, walaupun kita satu darah ya, tapi kalau kayaknya perjuangan kayaknya sekarang bukan sudah zaman perjuangan. Oh, iya. Itu zaman perjuangan mbah kita dulu pas perang lawan Belanda ya. Tapi katakanlah kita memilih jalur yang berbeda dalam Berdakwah dan berorganisasi ya. Saya sendiri adalah kader Gerakan Pemuda Ansor, dan ini adik saya Wawan sebagai kader muda Muhammadiyah. ya, dulu meniti karir di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Solo sampai ke level wilayah ya. Dan Iya. akhirnya mau bagaimanapun namanya wong kampung dibalikkan ke kampung lagi untuk mengurus Muhammadiyah di Kebumen. Kayaknya takdirnya sudah seperti itu. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol berbincang semakin menarik ini, perlu diketahui juga ini, walaupun Wawan ini aktivis Muhammadiyah, dia juga pernah pesantren yang notabene-nya Saya pesantren di Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang unik ini. Itu Walaupun hanya sebentar ya, Mas. Ya. Walaupun hanya sebentar. Ini unik ini. Walaupun hanya sebentar. Walaupun mau biasa teguk Ya. air putih lah ya Ya. di sana. Berarti ini sudah merasakan barokahnya Kiai NU ya. Itu cerita awalnya gimana? Padahal ya saya tahu lah, orang tuanya Wawan ini pengurus ya aktif di Muhammadiyah secara organisasi. Beliau bapaknya adalah aktif di organisasi, kemudian kok bisa menyekolahkan anaknya di pesantren yang notabene-nya NU. Ini gimana Wan ceritanya Wan? Iya Mas. Jadi indahnya perbedaan dalam nuansa keislaman begitu. Jadi memang yang diharapkan dari orang tua itu kan dapat ilmu agamanya dapat, tapi ilmu dunianya jangan lupa. Jadi kakek dari bapak memang itu kan dia tinggal di Purworejo. Kemudian dia sebagai rektor UMP sekarang, Universitas Muhammadiyah Purworejo kan sekarang, iya. Terus kemudian dari Mbah Kakung, dari ibu, dia adalah pejuang dari angkatan umat Islam di Kebumen. Waktu itu kan perjuangan mulai dari Somalangu gitu. Iya. Kakek kita juga gitu kan. Dan di situ menarik Mas. Di situ menarik pertemuan antara bapak dan ibu saya, dan ya jadilah saya. Jadilah saya. Dan ketika sudah jadi saya berpikir belum ada pikiran waktu itu. Waktu SMP saya hanya berpikir pada yang penting sekolah, kuliah, lulus kayak gitu, kerja, dapat kerjaan, manut nikah, orang tua. Iya, manut orang tua begitu. Tapi ketika saya masuk ke SMK VIP Mas, SMK VIP Al-Huda Kebumen kayak gitu waktu itu, saya mencoba berpikir pada tataran yang lebih luas di situ. Saya mulai belajar tentang Nahdlatul Ulama. Saya mulai belajar tentang bagaimana caranya
adab terhadap guru, adab terhadap buku kayak gitu. Ada kitab judulnya Alim Muta'alim kayak gitu ya. Walaupun saya nggak pernah khatam ngaji kitab itu. Tapi paling tidak sudah pernah mencicipi judulnya. Iya. Wah, itu udah sebuah keberkahan bagi kita kan. Iya. Tapi di situ saya mulai belajar tentang seperti ini pendidikan agama yang diinginkan oleh orang tua. Saya diminta untuk belajar agama, saya diminta untuk belajar fikih dan lain sebagainya walaupun saya tidak khatam. Di situ saya di kelas 1 SMK VIP Al-Huda Kebumen itu saya cuma 6 bulan, Mas. 6 bulan ya. Iya, saya 6 bulan pendidikan di pesantrennya, tapi tetap di pesantrennya kan jadi di pesantren sendiri, di SMK-nya sendiri. SMK-nya sendiri. Iya. Nah, di pesantrennya itu saya 6 bulan. Setelah itu saya pulang ke rumah, saya memutuskan laju untuk berangkat ke sekolah untuk mengejar pendidikan alasannya kenapa itu? Gudigen apa gimana? Biasanya kalau pesantren kan itu Mas. Karena bodohnya saya mungkin ya. Kenapa enggak lama-lama nyantri itu loh. Jadi saya enggak pintar agama ini karena itu Mas. Karena yang tak pikirkan aku sudah gudigen, aku udah kayak gini lah sakit rasanya, gatel gitu kan. Padahal kalau menurut orang pesantren, orang NU itu ketika gudegen itu proses ilmu merasuk ke dalam tubuh. Guyonannya seperti itu. Iya betul. Berarti ini apa? Baru sedikit. Ya. Baru sedikit banget. Mau baru masuk kayak gitu kan, baru masuk gudegen sedikit aku keluar kayak gitu loh. Nah, perbuatan tobat saya untuk kembali ke pondok itu terjadi setelah saya kelas 3, Mas. Itu masuk pondok lagi pesantren. Iya, saya kelas 2, kelas 1 semester 2 saya tetap laju, kelas 2 saya laju, kelas 3 mulai sadar. Kelas 3 saya mulai sadar. Terus kemudian kalau ada Pak Umar ya, Pak Umar itu salah satu pengurus pondok. Iya, pondok yang memang mengurusi untuk santri-santri yang di ruangannya SMK VIP-nya. Nah, di situ beliau menyampaikan bahwa seelek-eleke wong pondok, seelek-eleke wong sing nyantri gue, mereka pasti akan dapat keberkahan ketika dia keluar dari pondok. Disitulah saya berpikir, lah nyontak balik bae lah. Kelas 3 semester 2, kelas 3 akhir lah mau lulusan itu saya mulai kembali ke pesantren. Walaupun mulai dari nol lagi. Secara pelajaran dan kitabnya mungkin dari nol lagi. Saya mulai dari nol lagi. Tapi ya alhamdulillah setidaknya saya mulai belajar tentang indahnya menjadi santri, indahnya menjadi santri. Tapi waktu ketika disekolahkan di SMK VIP itu sudah ada pengetahuan belum tentang apa itu Muhammadiyah, apa itu NU? Kalau untuk pengetahuan tentang Muhammadiyah sendiri saya sudah dapatkan dari orang tua, dari ayah, terutama dari ayah. Memang walaupun kadang ayah dan ibu juga berbeda pendapat dalam obrolan Muhammadiyah dan NU lama, tapi saya menikmati itu gitu karena sebagai sebuah keindahan ya, perbedaan. Saya menikmati itu karena perbedaan yang terjadi sama orang tua, ibu dan ayah saya, ujungnya ayah saya yang ngalah kayak gitu. Ayah saya yang ngalah. Kemudian, tetapi di beberapa kesempatan ibu saya juga ngalah kayak gitu. Tapi indahnya di situ adalah tidak pada tataran bentak-bentakan atau apa, cuma perbedaan pendapat. Nah di situ aku melihat buat apa untuk mencari perbedaan kalau tidak untuk mencari persamaannya gitu loh. Kita ambil persamaannya ya kita berjalan bersama-sama gitu Mas. Tak minum dulu boleh? Oke, silakan. Merokok juga boleh? Enggak, saya tidak merokok Mas. Maaf ya, saya tidak merokok. Bapak yang ngerokok kok. Iya, karena kan dari keputusan Tarjih ya. Kemudian keputusan Tarjih Muhammadiyah itu tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok ya. Iya, kader Muhammadiyah tidak boleh merokok. Berarti manut aturan organisasi. Walaupun ada yang tidak manut juga. Walaupun ada yang tidak manut juga ya ada. Cuman kita nggak akan menyalahkan pada yang manut sama yang enggak gitulah. Itu udah urusannya masing-masing lah. Keputusan pribadi lah ya, tanpa ada kaitannya dengan organisasi.
Oke, kemudian berarti setelah sampai di lulus SMK VIP kemudian melanjutkan studi di Solo, Universitas ya? Muhammadiyah Surakarta. Dan mungkin ketika di jenjang kuliah itu baru mengenal lebih dalam tentang Muhammadiyah sehingga memutuskan untuk bergabung di organisasi IMM itu apa gimana? Iya Mas, jadi waktu lulus SMK yo namanya orang pengen kuliah ya kuliah di negeri lah ya Mas ya. Saya nyoba di negeri waktu itu di UNS sama di Unsud, waktu itu ngambil farmasi sama kedokteran gigi. Ya dengan kesadaran lah ya, dengan kesadaran intelektual yang rendah yo mereka juga memutuskan saya tidak diterima. Mungkin kadar intelektual saya terlalu rendah gitu kan. Ya, jadi saya ya sudahlah saya swasta aja. Tapi alhamdulillah saya kecemplung di swasta yang membuat saya juga mendalami lagi agama gitu loh Mas. Itu indahnya ketika saya menikmati nikmat Tuhan gitu loh. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Jadi ketika saya masuk ke Muhammadiyah, beberapa orang di sekeliling saya juga menyampaikan bahwa pelajari apa yang memang baik dan jauhi ketika itu salah kayak gitu. Ketika saya di Muhammadiyah, saya mencoba belajar tentang memang yang akan saya fokuskan tentang ilmu kesehatan saya. Saya jurusan fisioterapi waktu itu, iya. Terus kemudian ketika itu ada tawaran untuk perekrutan lah, namanya mahasiswa ya ada perekrutan menjadi anggota ya gitu kan. Saya diminta untuk menjadi anggota baru waktu itu Mas. Anggota baru apa sih ini gitu kan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ketika saya lihat di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, wah ini persoalannya terkait dengan keislaman nih. Saya nggak ada berpikiran ini Muhammadiyah ini Nahdlatul Ulama, walaupun saya pernah menjajal di Pondok NU Mas. Tapi yang saya pikirkan adalah di sini ada pendidikan Islamnya. Jadi kacamata awal saya ketika saya masuk Muhammadiyah, yang saya lihat ini ada pendidikan Islamnya. Saya masuk itu membedakan apa itu NU atau itu Muhammadiyah ya waktu itu. Yang penting Islam gitu ya. Iya. Ada pendidikan itu gitu. Ketika saya mulai masuk ke Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, saya mencoba untuk belajar tentang apa sih yang dipelajari di sana. Terus kemudian awal saya masuk ke sana, teman-teman senior saya respect sekali dengan saya gitu loh. Ketika saya melihat sungguh indah keakraban ini gitu loh. Padahal saya juga sudah mengaku kepada senior saya dulu di SMK Al-Huda, saya dulu di SMK di pondoknya Nahdlatul Ulama gitu. Tapi mereka tetap welcome dengan saya gitu. Enggak masalah gitu kan. Itu kan persoalan pendidikan saja gitu kan. Itu persoalan kamu belajarnya di mana. Kita nggak akan mempermasalahkan itu. Kita sama-sama belajar. Nah, senior saya satu kata yang pernah ketika saya suka berdebat seperti itu, satu kalimat yang senior saya sampaikan adalah begini Mas. Kamu pintar ngomong, tapi ngomongmu itu tidak pernah pakai dalil. Mana dasarmu? Jadi disitulah saya mulai baca buku Mas. Dari TK sampai SMA. Namanya baca buku itu ya kalau mau ujian. Iya. Realitas yang terjadi di Indonesia memang realitas. Baca buku itu kalau mau ujian. Kalau mau ujian baru saya baca buku. Tapi ternyata ketika di tingkatan mahasiswa yang problematik kehidupannya itu lebih besar, tantangan dialektikanya lebih besar, makanya saya dituntut untuk membaca. Ya kan, ketika kamu mau membaca, maka kamu mempunyai pemahaman yang lebih luas di antara yang lain. Dan saya mencoba menyiasatinya kayak gini Mas. Teman saya baca apa? Misalkan teman saya baca Diskapital punyanya Karl Marx. Saya coba baca buku lain gitu. Misalkan punyanya Ali Syariati, intelektual ya identitas intelektual bukunya gitu. Jadi hal-hal yang membedakan itu yang jadinya nanti
jadi bahan dialektika. Di situ saya mulai belajar tentang Muhammadiyah itu tidak pada tataran tentang tauhid saja atau tentang sholatnya aja yang tidak pakai kunut kayak gitu misalkan. Tidak pada tataran itu saja gitu loh. Tetapi Muhammadiyah lebih menjurus pada bagaimana ketika kamu berbicara, bagaimana kamu berpendapat, bagaimana kamu bermuhammadiyah itu menggunakan nilai-nilai keislaman yang dituntunkan oleh Rasulullah. Jadi bukan Muhammadiyah itu ikutnya siapa, terus kemudian mohon maaf Nahdlatul Ulama ikutnya siapa, kemudian mohon maaf juga kayak HMI dan lain sebagainya ikut siapa, bukan. Tapi rujukan kita adalah Rasulullah. Kalau yang lagi ramai itu Islam rahmatan lil alamin, Islam rahmatan lil alamin kayak gitu. Itu yang diharapkan. Makanya disinilah persamaannya. Disinilah persamaannya ketika saya belajar Nahdlatul Ulama seperti ini, ketika saya belajar di Muhammadiyah seperti ini, disinilah persamaannya gitu. Dari situlah Mas saya mulai melakukan proses perkaderan, saya mulai belajar lebih dalam tentang Muhammadiyah. 4 tahun lah Mas, 4 tahun, 5 tahun saya di Muhammadiyah ya, sampai saat ini pun saya masih dikasih amanah untuk menjabat di tingkat wilayah Jawa Tengah kayak gitu. Tapi menarik ini, tadi kan disampaikan bahwa pernah lah mondok walaupun sebentar di pondoknya orang NU, Kiai NU, tetap merasakan perbedaan ya. Walaupun sebentar tetap ada perbedaan. Lah ini mungkin bisa diceritakan pengalaman Wawan, apa perbedaan yang dirasakan ketika mondok di pendidikan yang notabene pondok pesantren itu adalah pendidikannya orang NU dan di Muhammadiyah itu sendiri, perbedaannya apa, Wan? Waduh. Keringetan aku dia ngomong perbedaan ya. Yang jelas kayak gini Mas, perbedaan yang jelas yo sholat subuh lah Mas. Sholat subuh lah. Nahdlatul Ulama pakai kunut dan Muhammadiyah enggak pakai kunut gitu. Dan sampai saat ini pun walaupun dulu waktu nyantri saya pakai kunut, sampai saat ini setelah di Muhammadiyah saya enggak pakai kunut gitu. Tapi ketika saya sholat subuh di daerah saya, di rumah saya pakai kunut kayak gitu. Dalam artian itu persoalan fikih gitu. Aku sebut kayak gitu Mas. Aku persoalan fikih. Karena kalau kita kembali lagi tadi yang saya sampaikan bahwa ada satu hal persamaan yang kita harus pegang seluruh umat Islam adalah kita mempunyai nabi yang sama gitu loh. Nabi Muhammad itu ya pernah sholat pakai kunut, ya pernah enggak pakai kunut kayak gitu loh. Dengan berbagai macam dalil yang bisa dijelaskan oleh para ulama lah. Saya cuma kader muda, ilmu saya cuma terbatas. Jadi yang saya garis bawahi adalah bagaimana perbedaan-perbedaan seperti persoalan fikih itu bukan menjadi pembeda. Jadi perbedaan bukan menjadi pembeda kita berjuang gitu loh Mas. Jarak lah ya. Iya, jangan dijadikan sebagai jarak untuk kita berjuang menegakkan agama Islam gitu. Toh negara ini didirikan untuk kemaslahatan umat bersama gitu kan. Tidak hanya orang Islam saja. Tidak saja. ada orang Islam aja, apalagi cuma NU sama Muhammadiyah gitu kan. Kayaknya bernegara itu terlalu sempit. Sempit ketika bicara soal NU dan Muhammadiyah saja. Tetapi kita merangkul segala etnis kayak gitu. Bahkan sekarang ada 6 agama di Indonesia yang diakui ya. Walaupun pada kenyataannya agama itu banyak sekali. Cuman yang diakui hanya 6 ya. Tadi sempat disampaikan bahwa antara ibu dan bapak itu sering terjadi perbedaan pendapat ya. Ya perlu diketahui juga bahwa kakek saya yang dari jalur ibu itu dulu adalah tentara AOI atau umat Islam, kemudian mendirikan madrasah ibtidaiyah yang akhirnya diwakafkan ke LP Ma'arif NU. Lah, mungkin perbedaan itu karena ibunya ini anaknya mbah saya yang notabene-nya mungkin pendidikannya ala NU, kemudian menikah dengan bapaknya yang Muhammadiyah ya. Lah, itu yang Wawan ketahui perbedaannya apakah ya katakanlah di sholat subuh atau seperti apa?
Kalau di perbedaan secara realnya memang persoalan fikih saja sih mas, kayak saya lihat kayak gitu. Iya. Ya taruhlah yang rokok jenengan pegang lah ya, yang jenengan pegang itu kan persoalan fikih juga kan. Persoalan fikih dalam artian Muhammadiyah dengan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah menjelaskan bahwa rokok itu haram dan lain sebagainya dengan berbagai macam dalil yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Ketika bicara soal Nahdlatul Ulama itu juga tidak membatasi itu semua gitu. Kalau dari Nahdlatul Ulama ubah atau Ya dari NU sendiri pun beda-beda pendapat. gimana mas? Kalau dari ada tentang rokok ini gimana mas? Menarik juga ini Ya kalau kiainya yang nggak ngerokok ya biasanya santrinya dianjurkan tidak merokok. Iya. Tapi ketika kiainya merokok ya otomatis karena adatnya NU ya ikut kiai maka ya. Iya. Jadi semua itu kan kembali kepada personality ya mas ya. Jadi kita nggak, walaupun saya tenaga kesehatan, saya juga nggak mengizinkan orang-orang di sekeliling saya merokok, tapi saya nggak mengharamkan rokok secara nggak boleh. Kalau jenengan rokok ya silahkan, itu adalah keputusan jenengan gitu. Saya nggak rokok ya, ini keputusan saya gitu. Di luar forum ini saya ngerokok atau tidak kan saya nggak tahu. Siapa tahu di sini saya nggak ngerokok, di luar saya ngerokok kan? Jadi kan kita nggak tahu mas. Ataupun jenengan di sini ngerokok karena untuk tuntutan gitu kan? Atau di luar terus nggak ngerokok kan kita nggak tahu gitu loh mas. Jadi yang jadi kejelasan di sini adalah bagaimana kita menghargai perbedaan gitu loh. Tidak lantas ketika berbeda kita harus menjaga jarak atau apalagi sampai bermusuhan. Kalau sekarang menjaga jarak mas, social distancing. Iya, corona. Iya, makanya ada meja ini tuh untuk menjaga jarak. Tapi bukan untuk menjaga jarak perjuangan ya. Bukan mengindahkan. Tapi begini Wan, sering kali kita lihat lah ya. Suasana politik di Indonesia yang otomatis tidak bisa lepas dari yang namanya NU dan Muhammadiyah. Iya. Itu seringkali berseberangan gitu loh. Tokoh-tokoh besar kita itu yang kelihatannya atmosfernya hampir panas lah ya. Kalau menurut Wawan Pribewan menanggapi itu. Gini mas, aduh tambah berat ya, tambah keringetan aku kayak gini. Jadi perbedaan pendapat di Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di pembesar-pembesar kita itu kan persoalan struktural ya mas. Jadi aku pikir persoalan-persoalan struktural yang menjadi pembeda itu mungkin kita sikapi dengan ya itu perbedaan pendapat kayak gitu. Jadi kita di luar fikih lagi karena ini kan persoalan pendapat. Kemudian kita bicara soal fatwa apa yang dikeluarkan oleh NU, fatwa apa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah kemudian berbeda atau dan lain sebagainya itu menjadi perbedaan pendapat di kalangan struktural kayak gitu. Tapi yang menarik di sini adalah kabar berita akhir-akhir ini mas, atau beberapa jam tadi lah NU mengeluarkan keputusan tentang penolakan RUU HIP. Iya. Terus kemudian Muhammadiyah juga kemarin sudah mengeluarkan tentang penolakan RUU HIP, bahkan sudah menyiapkan sekitar 10 nama untuk dijadikan sebagai lawyer. Iya. Orang-orang yang akan membantu untuk perjuangan untuk penghapusan RUU HIP gitu. Haluan ideologi Pancasila ya. Tapi kita nggak akan bahas sejauh itulah mas. Iya. Saya takut kalau bahas bukan ranah kita. Bukan ranah kita ya. Iya. Sekarang yang pengen saya tanyakan adalah Oke. Ini bukan wawancara kan ya. Saya kan coba untuk ketika jenengan sudah bertanya, sudah bingung mau tanya, sekarang saya mempertanyakan balik kepada kenapa saya diundang di forumnya teman-teman begitu. Yang mohon maaf, ini saya datang ke sini juga tidak atas izin kader muda Muhammadiyah yang lain ya gitu. Tapi kan saya di sini atas keinginan sendiri ya gitu. Jadi saya tidak akan membawa persoalan organisasi yang lebih dalam ketika saya berbicara soal lebih dalam lagi tentang
baik dan buruk, saya nanti khawatir saya akan menyelisih sikap organisasi ya gitu. Iya, Mas. iya. Jadi saya bicara seolah ini personality saya, terus kemudian Tidak mengatasnamakan sebuah organisasi lah, hanya pengalaman pribadi. pengalaman saya pribadi tentang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama gitu. Iya, kalau saya sendiri ngundang Wawan ini untuk konten ini ya hanya ngobrol saja gitu. Ngobrol. Saya kepingin selama ini yang saya ketahui tentang Muhammadiyah ya katakanlah dari buku, dari teman-teman NU yang membicarakan Muhammadiyah lah. Saya kepengen ngobrol langsung yang ada kaitannya dengan pelakunya gitu loh. Pelakunya. Oh, jadi dulu mengenal Muhammadiyah itu bukan dari orang Muhammadiyah langsung ya iya. Mas ya. Iya. Jadi karena simpang siur kemudian jenengan langsung menghubungi saya untuk kita pastikan Muhammadiyah itu seperti apa. Nah, Ya. kurang lebih seperti itu. Walaupun apa yang disampaikan lawan bukan mewakili Iya. ormas Muhammadiyah itu sendiri, paling tidak saya Dapat pengalaman, dapat informasi Iya. dari orang yang katakanlah langsung yang pernah nyemplung di Muhammadiyah itu sendiri. Iya. Dan kalau saya sendiri, saya itu senang diskusi saja, Wan. Iya, Mas. Saya senang diskusi, apalagi ketika saya dapat informasi tentang berita ini kok bukan dari sumbernya langsung, itu Kurang yakin, ya. iya, jadi pertanyaan di dalam diri saya. Dan saya pernah dengar ceramahnya Gus Ba juga bahwa di salah satu pengajiannya di YouTube saya pernah dengar bahwa Islam itu berkembang ya lewat diskusi gitu loh. Islam berkembang di Mekah waktu itu karena lewat jalur diskusi. Kalau nggak salah setelah peristiwa Hudaybiyah apa itu. Itu secara perjanjian Islam itu banyak dirugikan. Iya. Karena banyak sahabat yang memprotes Nabi ya. Karena waktu itu saya kurang inget lah, lupa isi perjanjiannya. Akan tetapi itu adalah sebuah efeknya itu ketika dari diskusi antara orang musyrik Quraisy waktu itu dengan orang yang sudah masuk Islam, disitulah banyak orang-orang musyrik masuk Islam gitu loh. Dan saya menangkap bahwa selama ini kan kita ribut antara salah dan benar ya. Iya. Antara salah dan benar. Dan itu bisa terucap dari mulut kita salah dan benar karena mungkin kita kurang informasi. Lah, mungkin yang saya bisa ambil juga ketika orang NU katakanlah menjelek-jelekan Muhammadiyah, padahal itu dia nggak tahu Muhammadiyah itu seperti apa. Makanya saya juga harus dengar informasi langsung, harus komunikasi langsung dengan orang Muhammadiyah, diskusi, dan ternyata ya kita itu sama itu loh. Iya. Ya kalau aku baca gini Mas, aku baca di bukunya Surya Mansur Negara. Iya. Bukunya Profesor Surya Mansur Negara itu kalau tidak salah dosen UI. Judul bukunya itu Api Sejarah. Api Sejarah itu ada 2 seri, Api Sejarah 1 sama Api Sejarah 2. Di Api Sejarah 1 itu dijelaskan tentang proses perjuangan Islam masuk di Indonesia itu ternyata di buku-buku sejarah banyak yang salah. Ketika kita belajar di tingkatan SD SMP itu kan yang tertulis itu adalah abad 13. Ternyata dalam buku itu Islam masuk itu pada abad ke-7. Melalui proses perdagangan. Nah, perdagangan itu kan melalui proses diskusi, dialektika dan lain sebagainya, masuklah lewat kebudayaan dan lain sebagainya, Mas. Muncullah ada yang namanya Wali Songo dan lain sebagainya itu. Nah, di situ kita kembali lagi ke buku Api Sejarah, di situ dijelaskan, Mas, bahwa Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Dahlan itu mempunyai satu guru yang sama itu. Mempunyai satu guru yang sama itu berasal dari Minangkabau dan gurunya ini juga salah satu imam besar di Masjidil Haram.
Nah, itu nikmatnya, Mas. Orang gurunya sama, kemudian mungkin ruang untuk dakwahnya berbeda, maka jalur dakwahnya pun berbeda gitu kan. Makanya hal yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana kita memahamkan nilai-nilai perjuangan ayahanda kita, leluhur kita, atau pendiri organisasi kita, baik itu di Nahdlatul Ulama ataupun di Muhammadiyah. Bagaimana caranya kita memahamkan kepada masyarakat bawah terutama ya. Kalau masyarakat atas harusnya mereka belajar lebih dalam ya. Bukan kita mengajari lagi orang, kita harusnya belajar dari mereka. Masa kita harus mengajari mereka untuk tidak berdebat. Yang paling kita akan coba untuk kerjakan adalah bagaimana kita memahamkan masyarakat di grassroots bawah untuk tidak saling mengucilkan, itu tidak saling menyalahkan si A atau menyalahkan yang si B gitu. Misalkan ini seperti ini, sholatnya seperti ini, kok seperti ini gitu loh. Yang ini kok kayak gini. Itu nggak usah lah. Kalau menurut saya pribadi, salah orang berbeda pendapat itu biasa. Iya. Yang menjadi bahan konflik itu ketika sebuah pendapat diutarakan tidak pada ranah ilmiah atau tidak diutarakan dalam ruangan yang katakanlah privasi. Kalau saya belajar ya, saya juga pernah mendalami yang namanya ilmu perbandingan mazhab, diajarkan di kampus dulu. Itu lebih ekstrim, Pak. Kampusnya mana Mas? Kampusnya Mas. Itu lebih ekstrim, Pak. Jadi di situ itu ketika membahas suatu hukum itu mereka berbeda pendapat lebih keras apa yang terjadi sekarang. Cuman ranahnya itu ilmiah, Pak. Bahkan ada yang namanya Ibnu Hazm itu, kalau madhabnya Ibnu Hazm sekarang sudah terputus ya, karena memang pengikutnya sudah tidak ada. Tapi di kitab-kitab perbandingan mazhab itu banyak yang mengajarkan di situ tertulis bahwa ketika berbeda pendapat, dan Ibnu Hazm ini keras orangnya, itu di situ kafir, terus hadisnya palsu, terus di neraka jahanam, itu biasa kan. Tapi ulama pada zaman itu nggak mempermasalahkan karena ranahnya itu ranah ilmu lah. Yang terjadi di sekarang ini, kita debat nggak pakai ilmu, taklid buta Mas, taklid buta, saya sebut taklid buta itu loh. Dan juga begini, di mazhab itu ada istilah yang namanya apa yang saya yakini, apa yang saya anut itu benar, dan apa yang dianut orang lain itu salah, tapi ada kemungkinan benar. Jadi menyalahkannya itu enggak 100%, tapi ada embel-embel, ada kemungkinan. Nah, itu yang menarik, Wan. Di mazhab itu seperti itu. Kenapa statementnya seperti itu? Ketika saya mengaku apa yang saya anut adalah benar dan yang lain salah 100%, itu pasti akan menimbulkan konflik. Iya. Ya, makanya di situ dicantumkan ada kemungkinan benar. Karena ulama-ulama kita juga sadar bahwa kebenaran hakiki milik Tuhan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab gitu kan. Dan itu mungkin yang tidak banyak diketahui oleh kita gitu loh. Sebelum kita tutup, saya minta katakanlah beberapa kalimat lah ya oleh Mas Awam NU, tentang NU itu. Oh ya. Keindahan NU Mas. Iya. Jadi ketika saya belajar di Nahdlatul Ulama, keindahannya adalah takdim kepada gurunya, takdim kepada kitabnya. Bahkan ketika saya belajar di Nahdlatul Ulama, membawa kitab itu enggak dicengkeweng kayak gini ya. Tapi harus dipakai adab kayak gitu loh. Itu indahnya. Kenapa adab terhadap guru itu penting? Karena guru itu sumbernya ilmu selain dari buku gitu. Penjelasan dari buku itu adalah guru. Bahkan
ibunya Imam Syafi'i ya kalau tidak salah pernah menyampaikan bahwa ibu itu lebih suka kamu belajar satu adab dari gurumu daripada kamu belajar 1000 ilmu dari gurumu. Itu ya aku pernah pelajari ya gitu loh. Jadi itu yang indahnya di Nahdlatul Ulama. Ketika saya belajar di NU, saya mencoba untuk memahami itu, bagaimana guru seperti ini. Nah itu yang menjadi pemahaman saya selaku kader Muhammadiyah, bahwa ketika belajar maka pelajari juga adab dari gurunya. Luar biasa. Dan itu mungkin ada di Muhammadiyah tapi nggak sekental di NU ya, Pak? Iya, ada di Muhammadiyah ada. Cuman memang hal yang menarik di Nahdlatul Ulama itu pada titik itu gitu loh Mas. Pada hal yang itu yang saya pelajari hanya sebentar di Nahdlatul Ulama. Oke, luar biasa. Oke, seperti itu obrolan kali ini. Ya, kapan-kapan kita ngobrol lagi, Wan. Iya, insyaallah. Mohon maaf kalau saya ada salah. Saya kurang dalam berilmu ya gitu. Ilmu saya masih cetek, masih ala jauh dari orang-orang sekitar ya gitu ya. Mungkin yang ada di luar sana lebih mempunyai ilmu daripada saya. Saya berdoa dengan doa kafaratul majlis gitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan saya membaca ini, saya cukup mengamini saja. Saya dengan membaca ini, apa salah-salah yang ada dalam diri saya sudah meminta maaf terhadap Tuhan saya.